Salam anak-anak hebat, jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Salam sehat selalu. Baiklah, kita akan bersama-sama mengawali pembelajaran hari ini, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berkesempatan untuk belajar bersama. Berikan pengertian dengan mudah, dan kiranya juga Tuhan menolong anak-anak untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui pembelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan belajar dalam pembelajaran yang ke-6, yaitu tentang memberi dengan rela dan hati yang gembira. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelum kita belajar banyak, kita akan mendengar cerita tentang seorang nenek dan cucunya. Coba kita perhatikan gambar berikut adalah seorang nenek yang memberikan setangkai bunga kepada cucunya yang sedang berulang tahun. Nenek ini tidak memiliki uang, tetapi nenek memiliki bunga-bunga yang ada di kebunnya. Sebagai wujud perhatian kasihnya kepada cucunya, maka nenek ini memberikan bunga sebagai kado ulang tahun cucunya. Nenek memberikan dengan tulus dan ingin membuat cucunya bahagia. Nah, mengapa nenek ini memberikan bunga kepada cucunya yang berulang tahun? Yaitu karena kasihnya kepada cucunya dan nenek ingin supaya cucunya berbahagia. Mengapa kita memberi persembahan? Tentu juga akan ada alasan. Kita memberikan persembahan bukan karena Tuhan itu membutuhkan bantuan. Karena Tuhan itu pemilik bumi dan isinya. Tetapi kita memberikan persembahan oleh karena mengasihi Tuhan. Seperti nenek tadi kepada cucunya. Ingin menyenangkan cucunya oleh karena mengasihi cucunya. Demikian halnya kita memberi persembahan karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberikan persembahan oleh karena juga mendukung pekerjaan Tuhan agar berjalan dengan baik. Kita perhatikan bait Allah. Ketika Salomo, anak Raja Daud, mau membangun bait Allah, dia tidak mengerjakan secara sendiri, tetapi melibatkan umat Tuhan. Dan apa yang menjadi persembahan dari umat Tuhan itu tidak hanya berupa uang, tetapi ada banyak mereka yang membawa batu, emas, perak, perunggu, besi, dan banyak lagi. Hingga pada akhirnya dari berbagai macam bentuk persembahan yang dikumpulkan oleh umat Tuhan ini, akhirnya Raja Salomo bisa membangun bait Allah. Jadi wujud persembahan itu ada bermacam-macam. Yang pertama, kita mengenal uang. Ya, uang kita wujudkan dalam bentuk kolekte, ya, persembahan setiap kali kita ibadah minggu.
Tetapi yang namanya persembahan tidak hanya uang yang kita bawa di hari Minggu. Ada juga barang. Ketika kita memberikan persembahan yang berwujud barang, misalnya kita menyumbang meja, kita menyumbang bunga, kita menyumbang pakaian, sembako, dan sebagainya. Persembahan juga bisa berupa tenaga. Kalau tidak memiliki uang atau barang, tenaga kita yang kita persembahkan. Tubuh kita yang kita persembahkan. Dengan cara, misalnya, kita bisa membantu mengangkat barang-barang yang ada di sekitar gereja, membersihkan gereja, itu dan masih banyak lagi. Persembahan yang berikut, kita bisa mempersembahkan waktu kita. Apa? Kita bisa menjenguk orang yang sakit. Kita bisa menyediakan diri melayani di gereja sesuai dengan talenta kita. Kalau anak-anak yang bisa bermain musik, yang bisa menyanyi, atau mungkin menyambut jemaat, ya, kita luangkan waktu untuk melayani Tuhan. Itu beberapa wujud persembahan. Nah, apa sesungguhnya makna persembahan atau arti persembahan itu? Ya, yang pertama, persembahan itu sebagai tanda pengakuan bahwa segala yang ada pada kita itu berasal dari Tuhan dan itu semua adalah milik Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 26. Kemudian yang kedua, persembahan itu sebagai tanda syukur kita karena kita sudah menerima banyak hal dari Tuhan. Mazmur 50 ayat 14. Persembahan juga sebagai tanda kasih dan kemurahan hati oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18. Persembahan juga memiliki makna sebagai tanda iman kita, kepercayaan kita kalau Tuhan itu menjamin setiap kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 17 sampai dengan 19. Berikutnya kita akan melihat bagaimana seharusnya sikap di dalam kita memberi persembahan. Menurut 1 Tawarikh 29 ayat 1 sampai 30 disimpulkan demikian, yaitu sikap dalam memberi persembahan. Yang pertama, harus dengan penuh sukacita dan komitmen atau tekad kepada kerajaan Allah. Saat kita memberi persembahan, kita percaya bahwa yang kita berikan itu memberikan pengharapan kita akan menerima kerajaan Allah. Yang kedua, sikapnya kesediaan untuk kita mempersembahkan diri dan milik kita kepada Allah. Mempersembahkan diri itu tadi waktu dan tenaga, milik kita kepada Allah termasuk harta benda atau uang kita. Yang ketiga, yaitu dengan sukacita. Karena memberi itu harus dengan sukarela atau ketulusan, keikhlasan. Kemudian saat kita memberi, sikap kita juga rendah hati dan rasa syukur. Jadi bukan karena terpaksa, tapi kita memiliki rasa syukur Tuhan sudah memberkati hidup kita. Yang kelima, kita mengaku
bahwa milik kita itu berasal dari Allah. Jadi saat memberi persembahan, mestinya kita menyadari bahwa apa yang kita berikan itu berasal dari Allah. Kemudian yang berikutnya, dengan hati yang tulus dan hidup yang benar, tidak terpaksa, dan disertai dengan kesetiaan kepada Allah. Ini sikap-sikap di dalam memberi persembahan, ya, bukan masalah tangan, ya. Kemudian jangan sampai kelihatan tangan kanan atau tangan kiri. Itu maksudnya memberikan makna ketika kita memberi persembahan itu supaya tidak pamer, ya, tidak untuk kebanggaan diri. Nah, demikian sikap dalam memberikan persembahan. Nah, bagaimana kuncinya agar kita bisa memberi dengan rela hati dan sukacita? Tidak mudah ya, ketika kita punya uang, punya harta, akan memberi persembahan itu rasanya berat. Nah, bagaimana supaya kita bisa memberi dengan sukacita? 2 Korintus 9 ayat 6-15 disimpulkan demikian. Ya, Tuhan Yesus ingin kita itu murah hati, tidak pelit, tidak kikir. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengajarkan murah hati. Kemudian kita percaya, ya, bahwa para pemimpin gereja kita telah mengajarkan kepada kita untuk memberi persembahan. Dan kita percaya ketika kita memberi persembahan, kita itu membuat perencanaan terlebih dahulu. Ya. Apa maksudnya memberi perencanaan terlebih dahulu? Artinya ketika memberi persembahan itu harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian yang keempat, Tuhan itu memberkati orang yang memberi. Ketika kita memberi, Tuhan akan memberkati. Dan siapa yang akan kita tolong, siapa yang akan kita beri, itu juga harus diperhatikan secara bijak. Jadi tidak sembarangan. Contohnya, ya, ketika kita memberi anak-anak yang sukanya mabuk-mabukan. Nah, ini tidak tepat. Tidak perlu kita tolong, tidak perlu kita beri. Tetapi orang-orang atau anak-anak yatim piatu itu perlu kita tolong. Jadi harus kita perhatikan siapa yang akan kita tolong, siapa yang akan kita beri. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah segala sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Tuhan memberi melalui pekerjaan orang tua kita ataupun orang lain. Untuk itu kita juga harus meneruskan berkat Tuhan kepada orang lain atau melalui gereja. Ketika kita memberi, itu sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita beri dengan rela dan sukacita. Demikian anak-anak, kiranya melalui pembelajaran hari ini, anak-anak juga bisa mempraktekkan bagaimana memberi persembahan yang benar kepada Tuhan. Kita akan memasuki tugas yang harus anak-anak kerjakan. Bisa melihat dari buku pelajaran halaman 52 nomor 1 sampai 3. Silahkan dijawab pertanyaan tersebut ya.
Nomor 1 sampai 3, dan yang nomor 3 harus dibuat kolom supaya jelas ya perbedaannya. Nah, silahkan anak-anak tulis dengan baik. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan pembelajaran hari ini, dan kiranya anak-anak bisa memahami. Untuk itu mari kita sekali lagi berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menolong anak-anak untuk mendengar penjelasan materi dalam hal memberi. Kiranya Engkau menolong supaya anak-anak juga bisa mempraktekkan bagaimana memberi persembahan dengan gembira. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati.